Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Syed Abdul Hafiz ingin menceritakan sedikit sejarah Kesultanan Langkat, yaitu kerajaan Islam yang kaya lagi makmur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berikut ini jejak Kesultanan Langkat, sebuah kerajaan Islam yang berdiri sejak era kerajaan pada tahun 1500-an. Kesultanan Langkat tercatat memiliki 14 sultan. Jejak-jejak Kesultanan Langkat bisa kita temukan dalam Masjid Azizi Jamiah, Mahmudiyah dan Kampung Babu Salam. Pusat penyebaran tarekat Naqsabandiyah. Langkat pada mulanya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Langkat merupakan salah satu kesultanan terbesar di wilayah Sumatera Timur. Penggunaan gelar sultan sebagai kepala pemerintah, pemimpin adat dan agama di Kesultanan Langkat baru dimulai tahun 1840. Namun demikian, proses lepasnya Langkat dari Kesultanan Aceh baru terjadi pasca Aceh dan Belanda mengadakan perjanjian pada tahun 1857. Pada masa itu, 3 kesultanan kecil di Sumatera Utara seperti Deli, Langkat, dan Serdang masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Namun Belanda melakukan sejumlah intrik untuk menguasai Pulau Sumatera, termasuk penandatanganan Traktat Siak 1 Februari 1858. Puncaknya Langkat berdiri sebagai kesultanan yang independen pada tahun 1887. Ia tak lagi di bawah bayang-bayang Kesultanan Aceh Darussalam dan Siak. Ibu kota Kesultanan Langkat pada era kejayaan berada di Tanjung Pura, kini merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Langkat. Raja pertama Kesultanan Langkat yang bergelar Sultan ialah Sultan Musa. Jika diurutkan dari sejarah-sejarah kerajaan Langkat, ia adalah raja ke-7. Perubahan nama ini juga sebagai penanda era kejayaan Kesultanan Langkat. Sultan Musa memiliki sejumlah gelar khusus: Sultan Tengku Musa Abdul Jalil, Rahmat Yasah Al-Halidi, Al-Muazzam Syah Al-Hajj. Ini bergelar Pangeran Indra Diraja Amir. Ia adalah sultan yang memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Langkat dari Gebang ke Tanjung Pura atau Kota Pati dulu. Berkat temuan dan rintisan ladang minyak pertama di Indonesia dan usaha perkebunan yang berjalan dengan sukses, pada masanya telah mengantarkan kerajaan Langkat menjadi kerajaan terkaya yang tiada tandingnya di Asia Tenggara, ungkap Pagar. Kejayaan Kesultanan Langkat ini selain ditandai dengan pindahnya ibu kota, juga diwarnai dengan adanya pembangunan istana baru, Istana Darul Aman. Selain berhasil membangun istana baru, ia juga membeli 4 buah kapal tanker untuk membawa minyak bumi. Pada akhirnya masa jabatannya sebagai sultan, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di pesantren. Ia mulai menghabiskan waktunya di pesantren Naqsabandiyah. Babu Salam memiliki Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Puncak kejayaan Kesultanan Langkat juga dialami pada masa Sultan Abdul Aziz, putra dari Sultan Musa. Ia ditetapkan sebagai sultan pada tahun 1893 dengan gelar Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah, yang berkuasa pada tahun 1896 hingga tahun 1927. Istana Darussalam di Tanjung Pura sekitar tahun 1930, Masjid Azizi di Tanjung Pura